Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dan sekarang saya bersama rekan saya dengan siapa? Rafael Jalani, mengajar di SMP dengan mata PAI. Nah, kali ini kami akan melakukan sebuah bentuk kegiatan untuk pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Nah, ada 3 tahap dan sekarang kita mulai dengan tahap yang pertama, yaitu tahap pra-supervisi. Nah, nanti akan lanjutkan dengan tahap supervisi dan pasca supervisi. Oke, baik. Bagaimana Ibu Tafta? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Tafta sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu ya. Ya, jadi kira-kira nih nanti kegiatan kita hari ini adalah sekedar apa ya, bincang-bincang aja ya Bu ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini namanya pra supervisi. Itu kalau pra itu adalah satu kegiatan itu yang untuk memulai sebelum supervisi, ya apa saja kira-kira persiapan. Nah, persiapan Ibu Tafta nih sebelum kita masuk atau Ibu mengajar di dalam. Ya seperti biasa ya Nita, kalau kita sebagai seorang guru untuk masuk kelas tentunya kita punya persiapan baik fisik maupun non fisiknya. Tentunya kalau fisik otomatis diri kita sendiri dulu harus siap. Harus siap kita siap diri kita. Nanti juga kita siapkan juga anak-anak supaya apa? Supaya nanti kita sampaikan langsung diterima murid. Dan yang kedua otomatis kita juga harus mempunyai harus menyiapkan yang bahan perangkat aja kita. Dimana di sana kan ada SPP-nya, ada silabusnya, ada KKN-nya, semuanya perangkat dulu. Jadi otomatis semua perangkat itu sudah tersedia sebelum kita masuk kelas. Itu semuanya udah ada ya Bu? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Soalnya kalau sebagai guru sebelum tahun ajaran, makanya kita udah menyusun itu. Perangkat. Kita pas awal masuk tinggal bawa tinggal bawa apa peralatan penawar aja. Iya, tinggal bawa karena kita tinggal tempur. Oke, baik. Kalau begitu untuk nanti masuk ke kelas nih, nah kira-kira pertempuran nanti itu sekitar apa atau ruang lingkup kompetensi dasarnya itu seperti apa kira-kira? Begini rencana kita nanti supervisi kan di kelas 7. Oh iya, bagaimana kita udah nyampe ke bab 10 tentang materinya materinya soal jamaah besar gitu kan. Jadi dalam untuk materi bab 10 ini tentunya kalau KD-nya kalau judulnya materinya itu soal jamaah besar, tentunya KD-nya itu memahami apa itu sholat jamaah besar gitu kan. Dan nantinya juga anak-anak juga bisa mempraktekkan bagaimana caranya sholat jamaah besar itu gitu. Oke, berarti materi langsung nanti kita praktek ya. Iya. Luar biasa ada. Sama karena kan sejalan dengan metodenya nanti juga kan. Oh ya, ngomong metode, apa nanti metode yang akan Ibu lakukan? Alhamdulillah udah direncanakan karena kan kalau kita bawakan metode atau strategi kita juga lihat materi apa yang disampaikannya. Karena berhubung materinya tentang sholat jamaah besar, jadi saya mau membawakan metode CTL. Contextual teaching and learning gitu. Kenapa ya kenapa itu? Karena sangat cocok CTL ini dibawakan dengan materi sholat jamaah besar ini gitu kan. Sholat jamaah besar ini kan alhamdulillah rukhsah dari Allah kepada kita, dimana jamaah itu kan artinya mengumpulkan dua sholat yang berturut-turut 4 rakaat kita lakukan dalam satu waktu gitu. Nah, lebih rincinya nanti kan kita di kelas ya. Jadi dimana kalau kita mengajarkan sholat jamaah besar ini anak-anak langsung bisa mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Karena CTL itu kan materi atau strategi pembelajaran yang dimana anak-anak itu aktif langsung, dia aktif langsung dalam pembelajaran dan dia sendiri yang menemukan materi pembelajaran itu gitu. Nah materi tersebut langsung diaplikasikannya ke dunia nyatanya gitu. Jadi CTL ini sangat cocok dengan materi sholat jamaah besar ini dengan metode CTL ini gitu. Jadi setelah dia menemukan materinya sendiri, dia langsung mempraktekkan dan langsung membawa ke dunia kehidupan sehari-harinya dia. Biasa ya pahalanya. Iya, maksudnya memang cocok itulah metodenya gitu kan. Tapi ada di sana inquiry. Iya, nanti kalau dalam CTL tuh nanti di saat anak-anak kita belajar dia udah nanti kolaborasi, udah kelompok, di mana kan dia menemukan materi sendiri berarti udah inquiry kan, menemukan gitu kan. Di situ nanti dia mempresentasikan, demonstrasi juga jadinya kan strateginya. Setelah dia diskusi, dia maju ke depan mendemonstrasikan apa
materi yang dia kelompok yang dia kuasai gitu. Luar biasa. Jadi materi ini sebenarnya hampir mencakup ya segala. Ya kalau memang dalam apanya ya, apa namanya itu langkah-langkahnya CTL itu memang ada 7 strategi yang sudah terlingkup di dalamnya. Cuman yang saat sekarang ini bisa jadi nanti demonstrasi, kolaborasi dengan kelompok atau masyarakat belajar namanya itu ya kayak. Nanti apalagi itu langsung dia juga praktek gitu kan. Demonstrasi. Aduh, udah tergambar nih ya seperti apa nanti pelaksanaan PBM di dalam. Mudah-mudahan ya supaya anak juga bisa berdamai dengan kita, juga bermasyarakat dengan kita ini ya di dalam kelas. Iya, dapat ya chemistry-nya. Insya Allah Ibu. Kira-kira dalam melakukan hal itu alat atau media yang digunakan ada kira-kira yang bisa dimanfaatkan? Ya mungkin itu karena kita sebagai fasilitator ya Bu ya, kalau kita cuma mengarahkan kita membawakan fokus saja, menayangkan karena kan anak itu kan karena nanti dia menemukan materinya sendiri, nanti kita kasih judul aja. Judul di debat ini tentang sholat ini. Jadi kita nanti kasih arahan, kasih judul, berikan tujuan pelajaran apa, kita udah bentuk kelompoknya. Mereka yang anak-anak itu yang belajar sendiri gitu kan. Oke. Nah, kita kasih apa namanya Kuis-kuisnya. nanti ya. Oke, berarti kita nanti akan menggunakan InFocus mungkin. Iya, InFocus. Mungkin spidol Iya, untuk tambahan seperti biasa. Oke, baik. Lalu kira-kira Ibu berikan dong gambaran sedikit langkah-langkah pembelajaran nanti. Tadi kan sudah tergambar juga ya, cuman saya lebih penasaran nih dari langkah pembelajaran dari awal sampai nanti terakhir. Ya kalau CTL itu tentunya kalau seperti biasa ya, kalau langkah-langkahnya yang pertama tentunya anak terus ya berdoa gitu kan. Nah yang kedua itu sebelum materi dilanjutkan guru juga menyampaikan apa tujuan pembelajaran. Nah dan yang selanjutnya guru membentuk kelompok. Mengarahkan ya gitu bentuk kelompok karena nanti dia bermasyarakat dan belajarnya ya. Dan setelah itu di dalam setelah berkelompok guru memang tahu kelompok masing-masing bagaimana jalannya diskusi gitu kan. Selanjutnya nanti setelah diskusi berjalan peserta itu maju ke depan menyampaikan materi apa yang dikuasai itu gitu kelompoknya. Dan setelah itu kita lakukan namanya tes apa namanya tes ya dengan apa yang kita diskusikan. Nah nanti juga di sebelum tes itu kita praktek dulu ya Pak ya. Kita ada prakteknya karena kan kita aplikasi langsung prakteknya itu ke dunianya nyatanya gitu. Jadi langsung kita praktek prakteknya. Berarti saat kita nanti melihat anak itu praktek, otomatis ada satu penilaian yang akan berlangsung gitu ya. Lalu bagaimana Bu kira-kira tuh penilaian yang akan dilakukan nanti? Iya kalau yang praktek kita kan nilainya otomatis kalau di praktek kan niat sholat, tentunya kita lihat cara niatnya dulu, niat sholatnya, terus gerakan sholatnya bagaimana, kan itu aja. Sesuai dengan kita niat, terus sholat seperti biasa. Niat sholat yang kosongnya aja, niatnya aja yang beda. Oke, berarti bacaan sholat itu sendiri ya, niat sholat, kemudian di apa namanya nilainya itu, kemudian itu atau tidak gerakannya, rakaatnya gitu. Oke, nah baik. Tadi kita sudah sampai pada penilaian ya Bu ya. Nah, jadi kalau sudah penilaian nanti berarti kita lihat hasilnya. Kemudian saya rasa ini udah tiba di akhir kita nih Sampai. Ya, udah sampai kita. Jadi kita langsung praktek. Iya, dalam kelasnya ya. Kebetulan besok juga nih ya. Kebetulan hari ini Bu mau masuk ya nanti. Tunggu 5 menit lagi lah gitu kan. Oke, Setelah masuk ke jam kedua gitu kan. Siap, jam kedua. Pas kita waktu kita Iya, saya izin di dalam nanti bolehnya Bu ya. Kita kerja terus sampai Bu. Oke, lalu apa yang Bu rasakan di saat ini dari hasil wawancara kita yang cukup singkat ini? Alhamdulillah senang juga kita di supervisi gitu kan, dinilai gitu kan. Masih ya kalau kita dinilai nanti kalau ada cacatnya kita kan diberi masukan gitu kan. Ada salahnya kita diberi masukan, jadi menambah apa namanya motivasi juga buat saya sendiri. Kita pengalaman juga gitu kan. Jadi nanti kita share lagi, kita komunikasi apa yang kurang nanti Bu Yopa jangan sungkan ya ngasih masukan ya. Ini Bu Tata ini ya gitu ya Bu Yopa ya. Masukan juga buat saya sebagai guru gimana ke depan lebih baik gitu kan. Karena kita memang harus saling ya. Iya, saling mengingatkan gitu kan. Benar Ibu, karena nanti pembicaraan kita ini bukan hanya sampai di sini, tapi kan berlanjut ada 2 tahap ya. Karena ini baru tahap pra supervisi, nanti kita supervisi masuk ke kelas. Nah, setelah masuk ke kelas nanti kita cari waktu lagi, kita kesediaan itu lagi nih untuk pasca supervisi.
Oke, sepertinya hal ini sudah luar biasa Ibu informasinya, kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saya juga sudah tidak sudah sangat-sangat penasaran atau kepo bahasa anak sekarang. Iya. Lihat ya kegiatan Ibu nanti di dalam kelas. Oke Ibu, Nafsa, terima kasih banyak. Iya Bu Yopa, sama-sama Bu Yopa. Ya kita langsung ke kelas yuk. Kita mungkin juga salaman dulu. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, baiklah, itulah hasil dari wawancara kami. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dia anak di sana? Pagi Bu. Udah sama semuanya tadi? Udah. Alhamdulillah, mudahnya kita nanti karena kita bahasa apa, jadi belajar kita jadi semangat ya. Nah, sebagai sebelum belajar, seperti kita dengan biasa kita siap dulu berdoa. Silakan dulu. Apa Coba doa mulai.
dicatat kesimpulannya. Setelah itu kita tampilkan hasil diskusinya. Oke, silakan mulai ya. Oke. Nah, ibu kasih penginfonya dikit. Sholat jamaah itu, udah ada yang tahu nggak? Apa itu jamaah? Apa itu jamaah? Apa itu qasar? Masya Allah, jamaah yang mengumpulkan. Ya, jamaah itu mengumpulkan. Oke. Yang kalau qasar artinya meringkas. Masya Allah, ya meringkas. Sholat jamaah itu mengumpulkan apa? Mengumpulkan sholat dua sholat yang berturut-turut 4 apa itu sholatnya coba? Itu juga dengan qasar. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu nanti apa syaratnya, bagaimana pelaksanaannya, nah ada itu yang dimukanya nanti ya. Oke, diskusinya langsung ya. Jaraknya kalau ibu rasa ya dari sini ke payung. Nah, ini bukan masalah, cuma jaraknya begitu. Dari kalau itu kayak udah lebih. Nah, itu tekannya yang ya. Jadi kalau ini berjalan dari sini ke payung dulu, kan itu karena ada lagi yang sholat, kan yang sholatnya. Jadi ada masalah itu. Ya nanti dia nanti temukan nanti ada apa yang ada. Ya. Udah selesai? Oke, udah selesai kelompoknya. Masya Allah, ini ada nomor 2. Ya, udah selesai. Kalau udah selesai, kita langsung demonstrasikan ke depan ya. Yang kelihatan apanya hasilnya. Oke, boleh? Kelompok 1. Nanti kelompok lain kita dengar ya. Kita dengar ya. Oke, yang kelompok 1. Boleh tahu namanya? Boleh namanya kelompok 1? Boleh yang namanya apa namanya kelompoknya? Kita bebas kasih nama sekalian. Kelompok apa? Apa nama kelompoknya? Katakan saya kelompok anggota gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi kami. Yang pertama tentang pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, boleh dilakukan pada waktu sholat yang pertama maupun pada sholat yang kedua. Contoh-contoh sholat. Contohnya, melakukan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur, dan melakukan sholat zuhur dan asar pada waktu asar. Sholat yang bisa jamaah adalah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, sebab-sebab yang mengerjakan sholat jamaah. 1. Dalam perjalanan jauh jarak 80,64 km. Yang kedua, dalam keadaan sakit yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat. 3.
Salat jamak kasar takdim yaitu salat zuhur 2 rakaat, kemudian lanjut 2 rakaat salat pada waktu salat zuhur. 2 salat jamak kasar dan takhir yaitu salat zuhur 2 rakaat, kemudian lanjut salat asar 2 rakaat pada waktu Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk supaya kalian supaya tahu kalian paham, bertanya apa itu namanya sholat jamak. Nah, apa itu? Apa juga? Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu yang 4 rakaat sama 4 rakaat yaitu dalam satu waktu. Ya, jadi sholat jamak itu 2 sholat yang 4 rakaat, jadi sholat apa? Zuhur dan asar kita jamak, berarti kita kumpulkan waktunya dalam satu waktu. Contoh, kalau kita laksanakan di waktu zuhur, jamaknya yang apa namanya? Ayo. Takdim. Kalau kita laksanakan zuhur dan asarnya di waktu asar, kalau tidak takdim, kalau jamak takdim. Ayo, syaratnya bagaimana kita bisa melaksanakan sholat jamak asar itu? Syaratnya bagaimana? Ayo, siapa tahu? Nah, syaratnya apa? Hah? Enggak, syaratnya kalau kita laksanakan sholat jamak asar itu syaratnya ada apa kita? Dalam keadaan jauh. Dalam keadaan perjalanan jauh. Iya, dalam keadaan sakit yang nggak mungkin kita berlari seterusnya. Kalau sholat yang 4 rakaat kan sering ngumpul kita sakit nggak sanggup, jadi kita langsung aja jamak supaya mempersingkat waktunya. Apa lagi syaratnya? Dalam keadaan perang, dalam keadaan angin badai. Nah, jadi kita takut kalau buru aja kita sendiri takut, apalagi dalam keadaan 5 waktu itu kita buru ya, jadi kita jamak aja sholat kita. Kemudian apa itu sholat qasar? Jadi mensholat yang 4 rakaat ringkas atau memperpendek sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya apa? Yang sholat zuhurnya 4, kita sholatnya 2 dengan niat yang qasar. Kita bacaan sholatnya sama, cara sholatnya sama, cuma niatnya yang berbeda. Mungkin kita gabung kali jamak qasar, tadi jamak, sekarang kalau tadi itu qasar, sekarang dua-duanya. Jadi kalau yang kayak dua-duanya itu bagaimana? Kalau kayak jamak qasarnya, ada jamak qasar takhir, jamak qasar takdim. Bagaimana caranya? Kita tahu bagaimana pelaksanaannya? Ya, sholat zuhur dikerjakan waktu zuhur boleh. Dengan caranya bagaimana? Kita laksanakan sholat zuhur dulu 2 rakaat, baru nanti sholat asar 2 rakaat. Nah, nanti kita jamak, kita qasar, kita jamak, kita impulkan waktunya kan. Kita qasar yang apa jadi 2. Masya Allah. Ayo, angkat tangan siapa yang mau praktek? Karena kita sudah bahas semuanya itu. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Masya Allah, Yudi, ayo. Kita praktek ya. Nah, oke. Kalau ini sebenarnya apa? Sebenarnya ada. Kita praktek langsung. Ini Masya Allah, ini nggak usah lupa sama tangan. Aku deh kamu. Hah? Kita langsung praktek. Maunya sholat apa dari qasar jamak atau apa? Atau sholat zuhur yang qasar ya? Oke. Jadi kita punya praktek. Usalli fardan zuhri ma suratan fardan alaik. Nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Kita aja kan melaksanakan. Surat Al-Ilah. Usalli fardan zuhri ma suratan fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur dengan qasar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillazi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbana lakal hamdu wa fis samawati wa fil ardi wa mimma syi'ta min shay'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi inni wa anni wa fa'ni wa tuqni wa hadi wa afini wa qani. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatul barakatus salawatu thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina ala alihi sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka wa Oke, terima kasih kita akan buat Ibu ya dan kami tampil mempraktekkan sholat jamaah sholat puasa ya Ibu ya. Nanti lagi ya teman-teman kita di sholat jamaah lagi ya. Oke, dan juga sholat jamaah puasa kalau jamaah 4 ini Yuli ini sholat puasa ini. Jadi singkatkan di ini puasa yang 4 jadi 2 ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Nah, seperti biasa karena kita udah sinkron materi, kita udah praktek, jadi tugas anak itu sekarang mencatat apa nih yang kalian lakukan buktinya ya. Habis itu baru kita latihan. Oke, sekarang catat di bukunya. Saya langsung tersimpan di buku kita. Catat apa yang materi yang kita dapat di buku catatan. Oke, meditasinya udah selesai? Alhamdulillah. Oke, karena waktu kita udah habis, karena kita udah istirahat. Alhamdulillah ya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa itu materi kita bahas tadi dapat kalian praktekkan langsung di rumah. Kalau di saat kita dalam perjalanan jauh. Jadi intinya kesimpulannya, kalau sholat jamaah itu kita mengumpulkan sholat 2 waktu, yaitu sholat zuhur dan asar. Kalau sholat puasa meringkas sholat 4, nah itu jadi 2 rakaat. Paham ya? Ada jangan puasa, ada juga nanti jangan puasa takdim, jangan puasa takhir. Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu tutup? Ada lapar ya? Ada waktu istirahat. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan praktik coaching ya yang akan dilakukan oleh Ibu Lupa Oliza bersama teman sejawatnya Ibu Taktazani. Baik, pada kali ini kita
akan melakukan praktik coaching pasca setelah dilakukannya supervisi kelas. Jadi sebelumnya Ibu Yopa sudah melakukan supervisi berkaitan dengan PPP dan persiapan ke kelas nantinya, memberi masukan kepada Ibu Tafta Zani. Kemudian Ibu Yopa juga sudah melakukan observasi ke kelas Ibu Tafta Zani, dan pada kali ini saatnya melakukan pasca observasi tersebut. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan kepada Ibu Yopa untuk memulai. Oke, terima kasih Pak. Baiklah, seperti yang telah disampaikan Bapak tadi, bahwa kali ini kegiatan kita adalah coaching untuk pasca supervisi akademik. Perkenalkan, saya Pak Uliza, CGP Angkatan 6, SNPN 6 tahun. Saya akan meng-coaching teman saya, yaitu Ibu Tafta Zani. Ya, Tafta Zani SPD. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SNPN. Baiklah, kita langsung saja Ibu. Sebelum kita masuk coaching ini, gimana Pak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah karena sesi sesama pagi sehat juga. Oke, masih semangat ya Bu? Masih semangat. Oke. Baik, berarti tema coaching kita kali ini itu adalah untuk kita mengevaluasi kegiatan PBM yang kemarin telah berlangsung. Nah, bagaimana kira-kira setelah Ibu melakukan kegiatan PBM kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Ya, setelah di supervisi kan kita juga ada supervisi, kami langsung supervisi. Yang mana ya, kalau kita dinilai orang, tentunya pasti ada masukan kita ya. Iya. Senang lah kita pastinya ya. Oh. Ada masukan, nanti kan juga setelah kita disupervisi kan nanti juga ada kekurangan kita, gitu kan. Jadi kalau kita dikasih masukan untuk kebaikan kita, mungkin kita senang gitu kan. Berarti Jadi Ibu senang. bangga juga, jadinya bangga kita dinilai sama orang. Oke, alhamdulillah. Itu senang ya Bu? Iya senang. Gak ada beban ya? Ada. Kalau dapat nanti setelah nanti kan manusia ini kan tidak sempurna semuanya kan. Iya, Pasti iya. ada, udah kita rasa udah sempurna, udah bagus tuh kita ngajar mana, pasti ada kekurangan kan. Jadi kalau dia diskusi terus bagus. Oh, suka ya Bu? Kita kasih masukan karena kita pasti udah kekurangan kan. Emang kalau guru tuh biasa menjadi selebritis ya? Iya. Senang ya ditonton. Ini kakak pede juga. Oke, ya bagus. Alhamdulillah, berarti ya saya juga senang mendengar Ibu ternyata senang juga untuk disupervisi, senang juga untuk kita berbincang. Oke, untuk kemajuan ke depannya Ibu ya. Oke. Nah, kira-kira kemarin itu apa tujuan pembelajarannya kemarin? Kalau tujuan pembelajaran kita kan berangkat dari materi kemarin itu kan tentang sholat jamaah qasar. Iya. Pastinya tentang tujuan kita tuh pertama siswa tuh harus memahami apa itu sholat jamaah qasar dan bagaimana prakteknya, bagaimana cara melaksanakan. Intinya apa tuh karena kita kan ya, sholat jamaah qasar itu kan rukun dari Allah gitu kan, dari sholat yang 2 waktu jadi 1 waktu, dari yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat gitu kan. Jadi anak itu mampu lah gitu kan untuk mempraktekkan keyakinannya langsung di saat itu kan sholat jamaah qasar itu kan syaratnya di saat dalam perjalanan jauh gitu kan. Jadi kemarin tadi sama jadi tujuannya pertama itu anak mampu menguasai atau bahkan mempraktekkan langsung bagaimana atau apa itu sholat jamaah qasar itu. Lalu dalam kegiatan kemarin itu kira-kira yang tujuan Ibu sampaikan tadi dalam realnya kenyataannya kemarin apakah sudah tercapai atau bagaimana? Ya mungkin masih sebagian mungkin ada ya, karena kemarin itu kita kan dalam pembelajaran kita melakukan apa ya metode STL ya. Nah kan karena dari kita awalnya kita seperti biasa ya kita masuk kelas, kita lihat persiapan anak, kita baca doa, ada juga SPT-nya kemarin kan, kemudian kita kasih judul materi kita, kemudian kita atur anak berkelompok, ada diskusi, gitu kan langkah-langkahnya seperti itulah gitu kan. Jadi kemarin itu ada di antara anak itu ada 1 orang kita minta praktek, ternyata dia bisa praktek langsung karena kan itu kan cuma sholat, cuma niatnya aja yang beda gitu kan. Jadi anak itu kita suruh ngafal apa niatnya saja gitu kan. Kalau baca sholat juga sama gitu. Nah kemarin ada 1 anak itu alhamdulillah dia bisa, tapi yang lainnya mungkin masih dalam proses penghafalan.
tangan, saya mau Bu. Dan hafal hari itu langsung. Kan? Nah sebagian mungkin masih dalam hafal, kayaknya kita bikin tugas saja di rumah hafal ini ya. Nanti praktek semuanya kita praktek. Kan sendiri aja. Berarti apakah hal itu bisa menjadi satu kendala atau hambatan kemarin kira-kira? Bisa jadi Ada hambatan yang lain? kalau dapatnya ya Bu ya Pak, kalau dalam pembelajaran itu kita dapatnya supaya anak itu bisa praktek semuanya. Tapi mungkin kendalanya karena kurangnya apa ya, kurangnya hafalnya atau cara fokus dia tendanya dalam belajar gitu. Hanya kemarin tuh karena dia sportif ya Pak, ini tadi dijelaskan ya tentang gimana sholatnya. Siapa yang mau kan kemarin dia bilang gitu. Dia angkat tangan karena dia lihat niatnya ini beda ya, soalnya sama ya iya, soalnya belajar nih cuma niatnya dia beda dan kita nggak itu mampu satu orang gitu. Kalau tujuan kita sebaiknya memang kalau dapat gitu kan dia paham apa semuanya, tapi kan ini dalam proses gitu kan. Anak itu nggak semuanya cara berpikirnya sama. Tapi kemampuan anak-anak itu berbeda. Iya, Mau cuma bagian situ mungkin lebih ke aktifan anak. ya kalau kayaknya dalam jalannya diskusi kemarin ya Bu ya Pak ya, ada kekurangan itu belum apa namanya itu kita kan diskusi otomatis juga masyarakat belajar. Kayaknya anak itu masih menuntut egonya sendiri gitu kan disuruh nanti temukan apa materi yang ada temukan dari yang materi submateri yang kalian dapat kelompok kalian dapat. Jadi dia sendiri aja. Ada sebagai teman ada ngomong ini kita bikin ya ini ya ini. Ada yang sebagian dia bikin aja sendiri. Nanti Bu siap Bu. Jadi di antara mereka masih ada yang belum apa namanya belum bisa kerjasama gitu. Mungkin yang mungkin merasa dia pandai, lihat temannya ini agak lama, dia gregetan. Ya mungkin memang sih kita mesti pasti siapa yang sekelompoknya selesai dulu nanti ajukan tangan ya, kita mau diskusi dulu. Tapi dia nyatanya dia kerja sendiri, nggak berkelompok, nggak berdiskusi sama temannya. Berarti bisa jadi kira-kira dari hal itu apakah itu menjadi suatu masih ada yang kurang gitu? Ya bisa jadi kayak kurang kendalanya dari segi itu lah apa namanya dia sosial anak nih belum yang masih kurang kan. Itu kan nggak semuanya ya Bu ya Pak, ada beberapa. Jadi kalau dapat kan seimbang kan sosialnya sama. Jadi nanti kita berdiskusi, mungkin kita sendiri-sendiri. Ada beberapa di antara anak itu masih dia pengennya dirinya aja sendiri yang dia apain gitu kan. Berarti pemahaman untuk bekerja sama kurang masih ya, karena mungkin mereka menganggap ini penilaian iya kan dia nggak pikir penilaiannya dari diskusi kelompok karena nilainya kan di kelompok juga nilai kerjasamanya masih kurang. Jadi dari kekurangan anak tersebut dengan hal tersebut kira-kira untuk kedepannya ini Bu, kata apa langkah-langkah untuk memperbaikinya? Kalau dipikir ya Bu ya Pak mungkin apa ya karena setiap mapel ini kan beda-beda cara judulnya. Mungkin sebaiknya ya setiap guru yang masuk supaya meningkatkan rasa sosial anak ini lebih apa namanya bisa nampak gitu kan. Jadi sering-sering kita lakukan diskusi mungkin itu. Nah itu merangsang di samping kita juga arahkan kan diskusi ini seperti ini kita harus berbagi ya, nggak mentingnya diri sendiri, kalau kerjasama ya bahas bersama. Jadi ibaratnya karena kan tidak semua guru mapel yang masuk melakukan kerjasama apa diskusi ini. Tidak sedia materi Iya, tidak sedia materi diskusi. Saya sendiri juga kadang ya itu ya Pak ya, tergantung lihat materinya juga gitu kan. Sesuai Kan langsung aja ceramah kayak dia pembelajaran biasa gitu kan. Nah, mungkin lebih baiknya supaya kita meningkatkan rasa sosial anak itu lebih kuat gitu kan biasanya kita melakukan diskusi bisa jadi gitu kan sama Bu ya mungkin ada masukan gitu itu dari diri saya sendiri gitu mungkin seperti itu gitu kan. Jadi kalau diri saya sendiri mungkin bagusnya memang berkelompok begitu belajarnya gitu. Oke, berarti kan dalam diskusi mereka masih kurang kerjasama. Iya, tapi hasilnya yang mereka tampilkan itu memang tercapai, cuman cara memberikan hasil diskusinya itu beda gitu kan, karena nggak secara diskusi. Oke. Baik, saya coba di sini menangkap tujuan Kak menyampaikan tadi itu berarti kalau seandainya
harus sering ada latihan. Iya. Nah itu kan dalam PBM. Kira-kira Bu Tafta punya ide lain tidak? Mungkin di luar PBM supaya kekompakan ini, istilahnya di saat mereka diskusi, mereka sudah terbiasa untuk bekerja sama. Kira-kira ada trik lain selain lakukan diskusi lebih sering gitu Ibu? Karena setiap materi kan belum tentu langsung ada diskusi kan, tergantung materi Ibu gitu kan. Gimana supaya mereka tuh bisa bekerja sama dalam satu tim dan paham gitu, supaya mereka tidak menonjolkan diri lagi. Jadi rasa tadi gimana menimbulkan rasa, kira trik lain ada tidak ini? Pengetahuan saya mampunya, nah, mungkin dinasihati aja kita harus sering membantu ya, kita kalau ada teman ini ya supaya meningkatkan rasa setia ya dengan cara nasihat aja kalau sediakannya gitu kan. Kalau dari segi prakteknya ya kan jadi misalnya gitu kan, kalau dari luar belum apa ya, belum kemudian juga paham gitu Iya. sebenarnya kayak anak-anak memang gitu sampaikan aja kalau supaya kita harus memberi ya, kita cuma bantu ya gitu. Nah itu kan Ibu sudah memberi nasihat. Ada nggak setelah nasihat itu tindak lanjutnya supaya anak langsung melakukan itu, bukan hanya cuma mendengar tapi mereka langsung, kira-kira gimana? Kan oh iya ya Langsung mungkin ada temanya, kita semuanya duduk, ada temanya berdiri Iya. numpang lah temanya kan ya sudah dia ngomong gitu ya udah langsung. Kalau setelah kita Berarti kita biasakan ya saling mengingatkan ya. Jadi kita biasakan anak itu agar saling mengingat, berempati kepada. Iya. Oke, seperti itu ya Bu Tafta. Jadi saat diajak diskusi itu bukan suatu hal yang baru lagi untuk Iya, mereka biasa. bekerja sama. Oke, baik. Nah, oke, berarti kira-kira ada lagi hal lain yang bisa Ibu lakukan selain anak itu berlatih, gitu kan? Bagaimana juga mungkin dengan materinya, rasanya gimana gitu? Apakah Ya kalau materi kemarin praktek ya Bu ya, mungkin anak ini kurang juga terlatih mengenai sholat, apa namanya itu rukuknya gimana, benarnya itu mungkin bisa diberi kelas 7 waktu itu udah pernah tentang sholat kita udah ajarkan, cuman ya mungkin tidak dibiasakan karena kita tahu kan kebiasaan karena lagi kita ya tahu Bu, kan ya. di sekolah dan kita ini kan yang sholat itu semua susah gitu ya. Jadi karena udah diajar, karena tidak dibiasakan lupa. Iya. Berarti itu juga menjadi satu tantangan ya. Iya, jadi kalau lihat benarnya praktek anak yang tampil kemarin banyak sebenarnya itu kurangnya ya Pak ya, dari segi bacaannya yang belum hafal kan bacaan, contohnya bacaan tahiyat akhirnya gitu kan ada. Cuman kita kemarin tuh nilai karena dia sportif kan bagus, dia mampu karena kalau bacaan nafas niat yang petanya berdosa itu dia benar, cuman cara pakai sholatnya dia kurang gitu kan. Berarti pembiasaan anak itu sendiri. Ya. Jadi dilakukan itu kira-kira tadi apa kita membiasakan ya anak itu untuk Gimana apalagi ini udah sholat 5 pasar juga lagi kan, Iya, sholat iya. 5 waktu kita aja mungkin Iya. tidak apa namanya ya dalam kondisi perjalanan mungkin Iya. atau barulah kita lakukannya, apalagi anak itu sendiri ya, Iya. otomatis di sini dia dapat ilmu dan langsung dipraktekkan Ibu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira setelah Ibu kemarin melakukan aktivitas tersebut, kegiatan PBM tersebut yang mungkin adalah perbedaan dengan Ibu biasa mengajar atau guru yang lain. Nah, gimana tuh kira-kira Bu tanggapan anak gitu, refleksi setelah pembelajaran dari anak itu gimana? Ya anak itu ngomongnya di antara mereka memang karena yang memang saya ya. Ya ibu, kita belajar di ini aja ya Bu ya, asik. Karena kita mungkin sebelum-sebelumnya ya Pak kita nggak pakai fokus karena kita kan baru tahun-tahun ini yang sering mengaplikasikan media kita ada kelompok. Begini aja ya kita belajarnya Bu ya. Ibaratnya kita terima mereka senang gitu kan. Jadi senang dia di antara mereka yang sosialnya apa gitu ya. Kalau di anak yang ada yang pendiam itu mungkin dia juga nggak ada tanggapan
ibaratnya bisa disimpulkan anak senang gitu kan, senang ya belajar seperti itu. Iya kan. Mereka relaxable, Iya. mereka senang, dan materi mungkin lebih gampang untuk mereka kuasai. Iya. Kemarin tuh kan kita kan CTL itu kan nama anak itu menemukan materinya sendiri. Nah jadi memang sering kita kalau sebelumnya apa kan kita suruh dia belajar di rumah dulu. Jadi setiap sepertinya sekarang nih. Minggu depan kita masuk materi ya, Anda belajar di rumah ya, pahami dulu ya. Jadi mereka lebih apa mereka cepat siap juga kan sehingga nanti ada dibaca di rumah gitu kan. Jadi mereka mau belajar di rumah. Iya seolah-olah mungkin atau tempat ketiga orang, kan? Atau kita taruhlah yang satu orang yang tutup di perkelompok, jadi dia memotivasi. Oh, jadi teori ibu seperti itu ya? Iya, supaya nanti kan kalau dia nggak tahu memang sama sekali materi, kita kasih materi, nah karena dia tujuan kita mereka yang menemukan sendiri, gitu kan? Nanti nggak tercapai tujuan pembelajaran kita. Berarti anak sudah punya konsep dulu. Iya, memang iya, sebenarnya memang itu kan kalau anak itu kan harus belajar dari masa sebelumnya ya, maksud materi kan lebih bagus kan? Luar biasa ya. Ya, lebih bagusnya seperti itu karena sebelum materi yang diajarkan itu kita juga harus baca-baca dulu kan nggak harus di buku, mereka kan juga pakai HP, dia juga bisa baca materi. Biar lebih ada apa namanya referensi yang Iya. berbeda dan lebih menarik. Terkadang ada juga di antara mereka yang lebih cepat gitu kan, dia malah bertanya tentang di luar yang belum kita kuasai gitu. Mungkin bisa jadi mereka tuh lebih apa ya tuh lebih aktif gitu kan, kita juga belum sampai ke sana dia udah tanya aduh kayak dulu. Berarti ibunya kasih satu, mereka nangkap Iya. itu luar biasa ya sebenarnya kita itu nggak itu berarti cuma ada satu atau dua orang. Ya, itu udah luar biasa. Iya. Itu luar biasa. Karena kita memang ya sebelum lebih baiknya anak ibu jangan hanya sekarang kita materi ini sekarang juga apa tuh ya bu, nggak jangan seperti itu karena kita kan ruang belajar itu hanya di sekolah. Cuman yang memahami itu hanya beberapa. Iya, ya. Setidaknya ada. Iya. Setidaknya ada, dan kalau sudah ada satu otomatis yang lain bisa Ada motivasi juga. motivasi juga. Oke. Nah, baiklah ibu nih, kita udah sampai kayaknya dengan pertanyaan yang terakhir tentang perasaan ibu lagi. Gimana nih? Iya, perasaannya kan. Setelah Ini semuanya istilahnya dijalani. ya setelah yang kita lalui dari awal itu bu, kita supervisi, kemudian kita supervisi. Nah, setelah ini sudah masuk ke tahap pasca supervisi. Apa yang ibu rasakan? Apakah ada hal berbeda yang ibu rasakan atau biasa-biasa aja atau seperti apa? Jadi Mungkin penasaran juga nih. misalnya ada penambahan pengetahuan kita juga belajar kan ya kemarin jujurnya ya Bu Yopra kita juga masalah materi CTL itu juga belajar juga dulu gitu kan. Kita kuasai itu konsepnya dulu bagaimana gitu. Alhamdulillah kita juga bisa langsung praktekannya gitu kan. Jadi ibaratnya apa ya tuh masukkan yang luar biasa untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengajar gitu kan, bagaimana cara mengajar yang menarik gitu kan supaya anak itu senang, kita senang, anak senang gitu. Jadi apa ya alhamdulillah gitu kan ada masukan kita pun merasa kan kalau anak itu belajarnya bermasyarakat kita kan dulu kan sebagai fasilitator aja cuma nengok nanti menyampaikan segini aja gitu kan tak terlalu kalau seperti ceramah ya kita semua dengar sama anak-anak nanti capeknya kita dengarnya juga. Jadi ya sudah dapat metode-metode Iya, baru. banyak metode. Ternyata Yang apa ya? baru ya, Bu, ya. Banyak yang ada yang baru. Karena kita pun senang juga lah untuk diberi seperti itu, diberi masukan seperti itu. Kita lebih bersemangat lagi Iya. ya untuk kedepannya. Gak apa-apa nih sering-sering lagi. Nggak apa-apa. Iya dikit. Bisa jadi Bu ya Pak. Ya, Kasih bisa, masukan ya. dulu. Enggak, Mas. Gimana Pak Tata gini ya. Iya, enak juga ya berarti kan. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya kalau untuk masukan untuk sebelum mungkin kita sama ya. Cuman palingan apa namanya saya berusaha mendengar lalu mencoba untuk menggali potensi ibu saja sebenarnya. Sebenarnya saya lihat ibu luar biasa ya dalam mengajar, kemudian keberpihakan kepada anak itu sudah sangat-sangat luar biasa. Saya rasakan dan saya juga mendapat ilmu banyak dari sini gitu, dari kegiatan. Ya sama-sama belajar kita. Oke, siap. Sama-sama dapat ilmu, sama-sama juga belajar. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Dan alhamdulillah kegiatan kita yang terakhir ini pasca supervisi sudah kita jalani
satu ilmu dan mudah-mudahan keberkahan dari kegiatan. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Oke. Terima kasih juga Bapak yang sudah hadir. Mendampingi kita. Iya. Bolehlah salam Pak. Oke. Baik, baik ibu-ibu. Ya, nggak ada Bapak, cuma Bapak aja yang berganteng. Kita sudah melakukan paskanya dan saya lihat nih sangat antusias sekali ya antara Ibu Yopa sebagai CKP dan Ibu Taftazani Ya. sebagai teman sejawat yang mempraktikkan pembelajaran di kelas supervisi akademik. Baik, dan ini catatannya sangat sangat lengkap sekali ya apa yang telah dilakukan. Dan tentunya ke depannya Ibu Taftazani lebih banyak lagi mempraktikkannya apa yang sudah didapatkan ataupun diberi masukan dari Ibu Yopa Riza. Baik, demikian saja coaching kita di pasca observasi ini dan kita tutup dengan mengucapkan hamdal. Alhamdulillah. Alhamdulillah.